apa kabar semua? Bagi kalian yang ingin mengetahui seputar apa itu UNESCO, video ini cocok banget untuk kalian semua simak. Video kali ini kita akan membahas secara lengkap mengenai latar belakang, fungsi, peran, dan hal lainnya mengenai UNESCO. Jadi, tonton sampai habis ya. Enjoy the video! Apa itu UNESCO? UNESCO adalah organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Alasan dibentuknya UNESCO disebabkan motif bahwa pengaturan politik dan ekonomi pemerintah tidak cukup untuk menjamin dukungan dalam kurun waktu yang lama dan tulus dari rakyat. Perdamaian harus dibangun di atas dialog, solidaritas intelektual, dan moral umat manusia. Dalam semangat ini, UNESCO mengembangkan alat pendidikan untuk membantu setiap individu hidup sebagai warga dunia yang bebas dari kebencian dan intoleransi. Oleh sebab itu, organisasi internasional UNESCO berusaha membangun perdamaian melalui kerjasama internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. UNESCO bekerja agar setiap anak dan warga negara memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dengan mempromosikan warisan budaya dan martabat yang sama dari semua budaya. Program-program UNESCO berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan dalam Agenda 2030 yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2015. UNESCO juga membela kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental dan syarat utama bagi demokrasi dan pembangunan. Latar belakang dan sejarah UNESCO. Akar dari pembentukan UNESCO berawal dari adanya International Committee on Intellectual Cooperation yang didirikan di Jenewa di bawah Liga Bangsa-Bangsa pada 1922. Menyusul pada 1926 didirikan International Institute of Intellectual Cooperation untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang dibuat oleh ICIC. Di masa perang, pada 1942, pemerintah negara-negara Eropa bertemu di Inggris untuk Conference of Allied Minister of Education mencari cara dan sarana untuk merekonstruksi sistem pendidikan setelah perdamaian dipulihkan. Proyek ini pun segera menjadi catatan universal dan Amerika memutuskan untuk bergabung. Lalu, konferensi PBB untuk pembentukan organisasi pendidikan dan budaya diadakan di London pada 1-16 November 1945 dan mengumpulkan 44 perwakilan negara yang akan mewujudkan budaya perdamaian. Akhirnya, UNESCO didirikan pada 4 November 1946 sebagai badan khusus PBB. Konstitusi UNESCO ditandatangani pada 16 November 1945, mulai berlaku pada 4 November 1946 setelah diratifikasi oleh 20 negara. Fungsi dan peran UNESCO. UNESCO World Heritage adalah sebuah program dari PBB yang berfungsi untuk melestarikan dan menjaga situs warisan budaya dan alam yang terdapat di berbagai negara di dunia. Program ini diadopsi oleh UNESCO pada tahun 1972. Pada tahun 2011, UNESCO menyepakati untuk memasukkan Palestina sebagai negara anggota. Hal ini dilakukan sebagai bukti kontribusi UNESCO dalam mewujudkan perdamaian meskipun mengakibatkan keluarnya Israel dan Amerika dari UNESCO. Selain itu, UNESCO juga berperan melawan buta aksara di Indonesia pada tahun 2007 sampai 2012 dengan memberikan bantuan dalam teknis dan kampanye melawan buta aksara. Mekanisme kerja UNESCO. Dalam bidang pendidikan, UNESCO bekerja dengan menanggapi tantangan global kontemporer melalui pendidikan dengan kesetaraan gender sebagai prinsip yang mendasarinya. Untuk memperkuat ikatan antar bangsa, UNESCO menyediakan platform global yang unik untuk kerjasama internasional dan membangun sistem tata kelola budaya holistik berdasarkan hak asasi manusia dan nilai-nilai bersama melalui The Convention of Protection and Promotion of the Diversity Cultural Expression pada tahun 2005. Dalam bidang ilmu alam, UNESCO bekerja dengan upaya melindungi air dan kualitas air laut, serta mempromosikan ilmu pengetahuan dan teknologi rekayasa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di negara maju dan berkembang. UNESCO juga membantu negara-negara mengadopsi standar internasional dan mengelola program yang mendorong aliran bebas gagasan dan berbagai pengetahuan. Melalui Culture of Peace and Non-Violence Program, UNESCO menjalankan mandatnya dengan mendukung dan menciptakan perdamaian dunia. Tantangan dan solusi yang dihadapi oleh UNESCO. Tantangan saat ini yang sedang dihadapi oleh UNESCO adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memiliki dampak buruk yang cenderung memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi jangka panjang. Krisis ini telah memperburuk ketimpangan pendidikan yang sudah meluas karena faktor-faktor yang berkaitan dengan gender, disabilitas, imigrasi, kesulitan belajar, atau sumber-sumber lainnya. Salah satu contohnya adalah kebijakan penutupan atau lockdown yang mengganggu sistem pendidikan, sehingga lebih dari 1,5 miliar anak muda terkena dampak dari masalah ini.
Beberapa solusi yang dilakukan oleh UNESCO adalah mereformasi kurikulum sistem pendidikan seperti logika berbasis kompetensi, meningkatkan fokus ke peserta didik, dan menekankan situasi belajar yang autentik. Demikian topik pembahasan kami mengenai organisasi internasional UNESCO. Dengan ini, kalian sudah mengetahui informasi dari awal penjelasan hingga tantangan dan solusi ke depan organisasi internasional tersebut. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir, dan sampai jumpa.